Di sebuah kampus yang terlihat biasa, tersembunyi cerita yang luar biasa tentang sekelompok mahasiswa, tentang tugas sederhana yang tanpa mereka sadari akan membawa mereka menyelami makna jati diri. Di tengah dunia yang terus berubah, masihkah identitas nasional itu berarti? Mari kita mulai perjalanan ini. Selamat pagi semuanya. Pagi Mas. Jadi kok kalian duduknya bisa-bisa gini ya? Coba rapat lagi. Siapa? Baik, untuk hari ini kita tidak akan belajar seperti biasa. Saya akan membagikan kalian kelompok untuk ujian akhir semester, yaitu presentasi kewarganegaraan. Pembagian kelompoknya gimana Mas? Tenang. Saya sudah menyiapkan spin wheel. Nama-nama kalian sudah saya masukkan ke dalam spin wheel ini. Yang sudah dibagikan tidak boleh mengeluh ya, terima apa adanya. Untuk kelompok terakhir, kelompok 6 ini sisanya ya. Ada Reza, Hans, Dudung, Abdul, dan Aisyah. Semangat. Semoga kita bisa berkolaborasi dengan baik. Lagi Raisa lagi nortai Ini mah kelompok gado-gado, ada micin, ada bihun, segala macam mah random banget. Nggak nyangka juga tapi ya udah deh. Semoga nggak jadi bencana intelektual ya. Ini untuk pembagian materi per kelompoknya ya. Untuk kelompok 1 ada integrasi nasional, kelompok 2 ada demokrasi, kelompok 3 ada HAM, kelompok 4 ada ketahanan nasional, kelompok 5 ada materi ini, kelompok 6 ada identitas nasional. Emang masih sepenting itu ya mas identitas nasional? Zaman sekarang masih bahas gitu, gak zaman pak. Kadang campur aduk, kadang barat, kadang lem Korea. Iya, gue bisa saja udah masuk PAIS aku masa identitas nasional masih relevan. Menarik sih, tapi pasti bakal banyak kelas sih. Nah justru itu, pokoknya kalian harus cari, gali maknanya, jangan cuma copy paste dari Google aja, gali maknanya. Benar banget, saya setuju sama Mas Hardi. Kita bahas dulu dengan tenang, siapa tahu nanti ada makna yang belum kita ketahui. Bener banget tuh kata Reza. Pokoknya sekarang kalian diskusi dulu per kelompok, bebas kalian mau diskusi di mana aja. Dan dari sinilah perjalanan dimulai. Bukan sekedar tugas biasa, tapi pencarian jati diri di tengah gemuruh identitas palsu yang menyelimuti dunia mereka. Gimana sih? Materi kayak gini dipakai lagi coba, kan daluarsa. Yang kayak gini mah udah basi. Iya bener, gue juga nggak setuju. Ngapain juga kita bahas zaman udah serba global gini? Kenapa sih kalian gak pernah melihat hal penting itu? Tanpa identitas nasional, kita bisa hilang arah, terus budaya kita bisa tergerus juga loh. Kalau juga nggak dewa-dewain, Opa Jimin Araso, seakan-akan seolah-olah. Itu mah beda lagi dong, Opa Jimin. Tenang aja nggak sih teman-teman, kan kita cuma disuruh ngejelasin secara objektif. Setiap generasi pasti punya caranya sendiri untuk mempertahankan identitasnya masing-masing. Jadi kayaknya langsung menyudutkan dong. Tapi Reza, kalau semuanya berpikiran kayak lu, ini tugas gak akan selesai. Soalnya itu masalah global, semua negara pasti mengalaminya. Lihat aja negara-negara maju. Ya udah gini aja guys, gimana kalau kita bikinnya dibalut dengan kekinian gitu loh guys. Gak bisa gitu juga dong, harus ada dasar-dasar dari dalam, gak cuma tampilan luar aja. Kalau enggak, generasi kita jadi generasi yang gak tahu akan budaya sendiri dong. Ya, menurut aku sebenarnya kita tuh bisa nggawain kedua hal itu. Cuman kita harus lebih fokus ke hal yang lebih dalam dan juga universal. Sebuah kelompok yang terpecah, sebuah tugas yang seharusnya menyatukan, justru menggerogoti mereka.
Tapi seperti apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah mereka akan menemukan jalan tengah atau terjerumus lebih dalam ke dalam kebingungannya? Mereka belum tahu bahwa saat melangkah keluar dari kelas ini, mereka membawa lebih dari sekedar nilai, tapi bekal untuk memahami siapa diri mereka sebenarnya. Kelompok lain udah bahasannya udah jauh. Kita boro-boro itu topik. Berisik lu Cina ngomong mulu. Guys, kalian sadar gak sih? Kok kampus sepi banget ya? Gak ada orang. Pada libur kali, kan kemarin luas beres. Sekarang kan kita tinggal sisa-sisa penjajahan. Itu kan? Woi bro, keren banget bro. Gaya lu, wah sesuai selera banget gua. Mending kita pergi yuk ke sana yuk. Yuk, let's go. Wow, bentar. Lah kok ada jualan yang Facebook ya? Sana. Wah, ada stand foto buat K-pop. Ya, ini cari nih. Tidak. Ini bisa bunga nih. Bajunya ganteng banget ya Allah. Mana? Mas, saya habisin ya. Boleh buat saya juga mas. Boleh. Oh shit. Nih. Gimana? Iya. Ini juga boleh mas. Boleh sekarang. Hans, hidung gua gak enak. Enak banget sih sumpah. Tahu dari tadi juga dari kita keluar dari ruangan udah aneh sih, kerasa aneh aja gitu. Iya, kita pulang aja ya. Ada ya. Mereka melangkah keluar, disambut riuhnya keramaian yang terasa akrab sekaligus asing. Wajah-wajah baru, suara-suara yang menggema, dan bayang-bayang dari apa yang dulu hanya ada dalam benak mereka. Tanpa sadar, langkah mereka kecil ini membawa mereka menuju pelajaran yang tak pernah diajarkan di ruang kelas. Perlu bikin grup nggak ya? Sebenarnya kita perlu diskusi ulang sih. Soalnya tadi cuman berantem terus. Tapi udah deh, kayaknya aku mending bikin grup aja deh. Dah nyoin ngap. Gue setuju kita bahas ini dengan lebih santai dan serius. Siapa tahu kita dapat insight baru. Hahaha, insight. Lo pada nggak ngerasa aneh apa? Kampus tadi tuh kayak bukan kampus biasa. Gue yakin deh, ada yang nggak beres. Iya kok, semuanya terasa beda ya. Pikirin aja nanti pas selesai tugas ini. Yang penting presentasi lancar. Sisa-sisanya yang aneh biar nanti aja dibahas. Datang terus. Udah, kayaknya aku mending istirahat dulu aja deh. Hari itu berakhir dengan banyak pertanyaan. Seiring dengan langkah kaki yang masih melangkah dalam kebingungan. Mungkin mereka belum tahu bahwa perjalanan mereka lebih dari sekedar tugas kuliah. Namun, apakah mereka bisa menyelesaikan ini sebelum semuanya terlambat? Di mana ini? Ada meja. Apaan tuh?
Burger. Ini burger terenak yang seumur hidup gue. Ya, gimana bro tadi parkernya? Mantap banget, Western Airways. Ya, katanya bro, bentar dulu. Apa tuh? Ada barang nih, Oh, pasti. apa itu? Siapa tahu kamu coba. Oh, boleh sih, biar kekinian gitu. Anak Kayak muda. orang banget. Yo, iya anak muda. Ya, mau coba. Boleh. Ini, Sedap nih. cobain aja nih. Oh, tapi aku ada duit deh. Nggak apa-apa. Oh, pakai aja dulu. Ya udah, hati-hati ya. Aku mau pergi dulu. Ya, mana. Duluan ya. Yo. Identitas nasional apaan? Kalau gitu terus nggak akan berkembang. Ini dong, menikmati yang baru dan agar Indonesia berkembang kayak gini. Sedap nih. Tuh, kecil. Omo, suka apa? Kencana. Aku siap debut jadi idol bareng kamu. Aisyah sih. Hayang baso di sangguan araso? Opa ngomong apa? Aku nggak terlalu fasih bahasa Korea, cuma tahu bencana. Aisyah sih. Kamu tidak fasih bahasa Korea? Tidak Aisyah sih. Kamu bukan bagian dari kami lagi. Opa, tapi aku punya 100 photocard. Aku juga suka ikut fanwar. Tidak Aisyah sih. Bahkan kamu tidak mengenal dirimu. Kau pun lupa dengan budaya kamu sendiri. Siapa sebenarnya kamu Aisyah sih? Gue lahir di sini. Gue besar di sini. Tapi kenapa gue selalu asing di tanah sendiri? Bro, kita ada Cina. Tuh, sebenarnya Dia nggak baca nih. Ada tulisan. tahu Nggak bisa baca kayaknya. sipit kali. Samperin aja yuk. Gas. Heh. Lu nggak bisa baca. Ini tulisannya apa? Coba baca. Kenapa? Gue juga Indonesia. Kasih tahu. Dasar Cina doang nggak punya toko. Cina. Aku di mana ini? Hah? Apa itu? Touch this button. Apa yang bisa saya bantu? Aku di mana ini? Welcome to Capital Zeta. National identity is obsolete. Saya ingin nanya, apakah dulu Capital Zeta adalah sebuah negara? Benar, kapital kita dulu adalah negara Indonesia. Namun seiring berkembangnya zaman, orang-orang sudah melupakan, maka negara tersebut dilupakan. Mas Andi? Kok Mas Andi ada di sini? Sebenarnya saya membuat mimpi ini. Rekan kelompok kamu juga mengalaminya. Karena saya melihat di kelompok kalian terjadinya banyak konflik. Tapi Pak, nggak bisa kayak gini. Saya nggak mau Indonesia hilang, Pak. Iya, bohong. Diam kamu. Saya membuat mimpi ini bertujuan untuk memberi pencerahan untuk kelompok kamu.
Dan saya menghampiri kamu karena saya percaya dengan kamu. Kamu bisa mengubah kelompok kamu menjadi lebih baik dan positif karena kamu mempunyai sisi positif, Reza. Pak Herli mau kemana? Tunggu Pak. Bagaimana saya bisa keluar dari mimpi ini? Saya harus bangun. Saya harus sadar. Guys, mimpi kalian aneh nggak? Serem banget sumpah. Kayaknya mimpi itu ada pesannya deh. Kalian, maaf ya, gue sadar kemarin salah ngomong. Iya, gue juga. Kita harus menjadi tim yang kompak. Kalau gitu, yuk kita kerjain presentasi ini dengan serius. Besok rekam di rumah aku ya. Ayo. Ini buat punya kelompok bakal di sini ya. Aduh, tinggal nunggu yang lain deh. Sudah pada datang. Ayo masuk teman-teman. Ayo. Assalamualaikum Raja. Ayo. Sini duduk sini. Teman-teman, maafin Dudung ya. Dudung sadar bahwa makanan pet itu tidak baik. Jadi, Dudung memilih makanan Indonesia. Aku juga minta maaf ya teman-teman. Rudak, maafin ya, aku teh. Ternyata identitas nasional tuh penting sekali. Karena kalau lupa dengan identitas kita bisa jauh dari norma-norma asusila Indonesia. Sudah teman-teman, anggap saja yang kemarin itu tidak pernah terjadi. Sekarang kita fokus aja sama pembagian tugas buat presentasi ini. Oke? Yuk. Ya udah tuh, sekarang mending kita mulai aja yuk biar beres. Cok. Yuk. Oke, jadi identitas nasional adalah sebuah jati diri bangsa yang mempersatukan kita di tengah keberagaman. Menjaga dan mengamalkannya adalah sebuah kunci untuk mempertahankan keutuhan dan juga kedaulatan Indonesia di era globalisasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Bagus kalian, karena kalian dapat menjelaskan identitas nasional dengan baik, mungkin saya akan memberikan kalian nilai yang bagus, yaitu nilai A. Kita kan dapat nilai A. Ayo kita ke kantin. Kita rayakan ke kantin. Iya, ayo kita ke kantin. Bayarin lah. Iya. Rayakan. Kok ada Pak Herli? Iya, bukan tadi dari dalam ya? Kita samperin yuk. Mas, kok nggak ada di sini sih? Lah, kok kalian ada di kampus sih? Ini kan bukannya tanggal merah, ini udah libur. Libur. Kan tadi kita baru aja presentasi mas di kelas. Loh, presentasi kewarganegaraan tuh udah bulan kemarin. Kamu dari mana aja? Tapi ada sih satu kelompok yang nggak presentasi. Hah? Jangan-jangan kalian? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah mimpi itu sekedar mimpi? Atau mereka pernah masuk ke dunia lain? Yang pasti mereka telah kembali dengan kesadaran baru. Karena semua yang kau cinta akan pergi, maka tunjukkan cintamu sebelum terlambat. Kita selalu pikir kita punya waktu, lalu kita pilih untuk nanti dulu. Tapi semua yang kau cinta akan pergi, maka tunjukkan cintamu sebelum terlambat. Kita selalu pikir kita punya waktu, lalu kita pilih untuk nanti dulu. Bye.
bagaimana